Ya, jadi waktu SMA, saya kelas 2 itu sudah biasa baca dari koran-koran yang saya pungut. Waktu itu ada foto besar di situ, ada pelantikan kalau bahasa saya, karena orang kampung. Redaksi majalah Forum ya Bang ya? Forum. Kemudian jadi Forum Keadilan kan? Ya, ini Bang Karnelias, pasti gemeter karena biasa wawancara pada sebuah acara yang favorit. Siapa yang tidak tahu acara ILC? Saya kalau diundang acara itu perasaan kayak masuk terbang jadi pemimpin besar. ILC sangat digemari waktu itu dan sekarang ILC-nya istirahat dulu, tapi acaranya tetap ada di channel YouTube-nya Bang Karni. Selamat sore Bang, selamat malam. Malam, selamat. Ya, assalamualaikum Bang, salam. Ini saya nanya nih sama Abang. Abang tuh aslinya orang mana sih? Bukit Tinggi. Sumatera Barat. Iya. Kalau orang Sumatera Barat memang sudah genetiknya jadi wartawan senior. Oh, Sumatera Barat itu beragam. Bahkan kalau masuk politik itu juga beragam. Iya. Mulai dari paling kiri, Nah. Bapak PKI seluruh Indonesia. Tamalaka itu Bapak. Dan Malaka Sampai yang paling kanan. Nah, paling kanan ini misalnya Nasir, Muyamka, siapa lagi? Ya banyak sekali ulama-ulama besar yang dilahirkan di Sumatera Barat. Oh. Di tengah itu ada Muhammad Yamin, ada Hatta, ada siapa lagi itu? Pokoknya tokoh-tokoh PNI. Jadi lengkap. Nah, ternyata Aidit pun dari Bukit Tinggi. Jadi DN Aidit yang dianggap tokoh paling kiri dan pemimpin Partai Komunis Indonesia itu orang Bukit Tinggi. Meninjau. Semalam anaknya Putra Jadia saya undang ke LC. Karena ada isu PKI mau direhabilitasi. Bahkan negara mau minta maaf. Ya kita udahlah yang nggak setuju. Tapi kita udah juga keturunannya PKI. Yang setuju tentunya. Ya minimal belailah. Namanya Ilham Aidit. Iya. Nah, kalau Bang Karni, ini kan kalau saya sih lihat kalau orang Sumatera Barat itu membagi peran dari peran paling kiri, peran paling kanan, dan peran tengah. Mungkin terpengaruh oleh karakter sebagai seorang pedagang. Bisa jadi. Karena orang pedagang tuh cenderung cari aman dan membagi para pemainnya. Itu kalau secara kolektif. Tapi secara individu, ya musuh bebuyutan juga. Tapi nggak bertengkarnya nggak di itu yang problem itu bertengkarnya nggak di Sumatera Barat, bertengkarnya di Jakarta. Loh, Stadion Nasional ya di Jakarta. Sumatera Barat percuma bertengkar. Dan dia pun nggak tinggal di Sumatera Barat kan. Tamalaka itu masih remaja pakai kapal udah merantau ke Belanda. Dan baru tamatan ya sekolah agama sebetulnya. Ibtidaiyah atau apalah. Dan dia merantau ke Belanda hanya punya pengetahuan tukang jahit. Sampai di sana sampai jadi gelandangan dulu. Di Belanda. Di Belanda. Nah, tapi tahun 40 dia udah rapat dengan rapat biro politbiro komunis Komintern namanya di Moskow bersama Lenin, Stalin. Ya. Satu-satunya orang Indonesia yang ikut Komintern Komunis Dunia itu Tamalaka itu. Zaman itu loh. Tahun 40. Ya. Nah, kan gini Bang. Orang Sumatera Barat itu kan gemar berpetualang.
Kan biasanya secara kultur yang gemar berpetualang tuh yang daerahnya miskin, tandus. Kalau orang Sumatera Barat tuh daerahnya subur loh Bang, gunung, laut. Tapi kenapa berpetualang juga? Subur, tapi sumber daya alam di sana juga kurang. Tambangnya nggak ada. Dulu ada tambang batu bara di Sawalunto, zaman Belanda. Ya setelah merdeka udah kering itu tambang. Emang orang Sumatera Barat nggak puas kalau cuma nanam jagung, ngambil kelapa, nanam padi, kan udah itu aja udah cukup. Ya tapi kan tanah subur itu macam-macam. Kalau dia di pergunungan banyak yang nggak bisa tumbuh tuh. Bukit Tinggi misalnya, tanam durian Bukit Tinggi nggak berbuah. Nggak bisa. Jadi orang Bukit Tinggi dari apa berpertaniannya? Ya sayur apa. Gitu. Ya artinya nggak berkecukupan juga mereka kalau dari pertanian, sehingga banyak merantau. Sebetulnya orang-orang yang merantau itu memang dari daerah-daerah yang penghasilan yang kering juga, nggak kering aja, tapi nggak ada sumber daya alam, nggak bisa jadi kaya lah. ya. Kalau cukup untuk makan cukup, Bisa. jadi kaya nggak. Nah sekarang Bang Karni, secara ideologi kan kalau zaman dulu kan pasti jadi aktivis. Ya. Nah kan ini ada yang kiri, yang tengah, yang kanan. Bang Karni ini yang mana sih? Saya pilih di tengah. Kenapa pilih tengah? Ya karena saya dari awal itu cita-cita saya itu jadi wartawan. Kan wartawan juga ada yang kiri. Kalau tahun 60-an ada yang kanan. Saya bukan 60-an, udah ya tahun 70. Ya 70-an. 70-an itu udah tahu bahwa wartawan di dunia itu ideologinya di tengah. Artinya ya saya setiap media saya pimpin dari awal saya canangkan bahwa media itu tidak akan menyuarakan suara satu kelompok masyarakat atau suara golongan atau suara suku atau suara agama dan apalagi suara partai. Iya. Kan kalau lihat latar belakang, saya kan SMA Bang, suka lihat abang tuh tulisannya. Zaman Pak Harto lah. Kalau zaman Pak Harto ini kan abang ini kelihatan kalau dalam bahasa saya abangan, kan? Tapi kenapa sekarang kok kelihatan agak ke kanan sih? Begini, ketika kita mau netral, ketika banyak yang ke kiri, kita seolah-olah ke kanan. Kalau terlalu banyak yang ke kanan, kita seolah-olah kiri. Karena kita di tengah. Oh, iya. Jadi dalam pandangan abang sekarang ini terlalu banyak ke kiri? Ya, pandangan orang lain lah. Jadi dalam analisis jurnalis sekarang ini terlalu banyak ke kiri. Ya karena kami baunya di tengah. Jadi kalau orang bilang saya terlalu ke kanan, berarti kelompok yang ke kiri banyak. Kalau saya dibilang terlalu banyak ke kiri atau terlalu kiri, berarti kelompok di publik ini banyak ke kanan. Tapi kalau terlalu banyak ke kiri salah kita sendiri Bang. Soalnya kan kalau ada baris tentara itu kan pasti kiri Bang. Nggak pernah kanan. Itu gara-gara jalan raya itu harus di kiri. Jalan kaki harus di kiri. Mobil pun di kiri. Mobil belok harus ke kiri. Jarang yang ke kanan. Walaupun belok ada kiri ada kanan. Nah, sebagai seorang jurnalis, apalagi orang Sumatera Barat, karena jadi orang Sumatera Barat itu sebenarnya semua ideologi ada. Tetapi kenapa hari ini dalam pandangan orang kalau ngomong Sumatera Barat itu pasti ngomong kanan? Ya, tapi saya udah bilang tadi, sebenarnya Sumatera Barat itu pusat sebuah ideologi. Lah kirinya saya udah bilang dari Tawalaka, Alibit, sampai ke Aidit. Kurang apa lagi? Iya. Tapi yang dominan hari ini dalam pandangan publik ya, orang Sumatera Barat itu pasti identik dengan pikiran kanan kalau hari ini. Ya, karena di sana agama juga sangat kuat. Atau hari ini lebih mendominasi agama? Enggak, dari dulu juga. Lah, falsafah Minang itu sendiri kan adat bersandi sara. Sara itu hukum Islam. Ya. Sara itu bersandi kitabullah.
Jadi sudah dari dulu Islam. Iya, dari dulu itu udah dasarnya itu Islam. Tapi bukan hanya di Sumatera Barat, di negara-negara lain juga kalau yang kekuatan agamanya kuat, biasanya juga kelompok kirinya tumbuh. Apa menurut abang menjadi faktor penyebab? Ya itu kan semacam hidup itu kan selalu keseimbangan. Begitu kuat ke sini, yang sebelah juga ketumpuk. Sudah otomatis kan? Iya, itu udah hukum alam aja. Walaupun pakai tangan besi itu nggak boleh, tetap akan tumbuh. Tumbuh juga. Apalagi ideologi. Jangan pernah mau matikan ideologi. Dia tetap akan ada hidup. Tetap akan hidup. Iya. Walaupun tidak tampil ke permukaan, dia hidup. Nah, buktinya di negara semacam Cina sekalipun yang ditekan sekian puluh tahun, begitu dilepaskan sedikit, gereja tumbuh, masjid tumbuh. Dulu kan nggak boleh. Artinya dia tetap ada walaupun kecil. Walaupun kecil. Tetapi biasanya itu kuat. Kuat, militan malah. Nah, kan dalam perjalanan jurnalis sejak tahun 70-an, berarti kan ngalamin sangat lama dalam era jurnalis zaman Pak Harto. Iya. Pernah nggak zaman itu dipanggil, diintegrasi? Yang pernah itu bukan dipanggil aja, di beredar pun juga berapa kali. Oh iya pernah. Saya di Tempo 2 kali mengalami beredar. Karena apa waktu itu? Bikin berita apa? Iya, itu udah kumulatif aja sebetulnya. Kalaupun ada berita apa terakhir, pemicu aja. Karena sebelumnya sudah diintip. Udah daftarnya udah lengkap. Di intelijen. Waktu di beredar di Tempo berarti kan Tempo close. Iya. Abang lari kemana? Kalau di kemana? Waktu itu yang pertama kita nunggu aja untuk dihidupin lagi. Akhirnya boleh hidup lagi. Ya, boleh hidup lagi. Yang kedua, kebetulan saya waktu itu baru dikasih proyek menjadi pemimpin majalah Forum. Iya. Itu Tempo juga yang punya. Oh, Forum itu Tempo yang punya? Reinkarnasinya? Enggak. Kalau reinkarnasi kan ini mati dulu. Ini mati dulu. Ini hidup. Hidup dua-dua awalnya. Akhirnya dua-duanya. Sampai Tempo dimatiin jadi tinggal satu. Dari Forum Keadilan ke Gatra? No, saya nggak pernah ke Gatra. Oh, nggak pernah? Dari Forum Keadilan saya ke SCTP. Saya berada di Liputan 6. Masih berita juga kan? Iya. Berita terbaik lagi. Waktu itu berita terbaik. Iya. Nah, ini dari dunia cetak ke dunia digital, televisi. Iya. Apa yang membedakan? Teknis. Yang semula kita itu tulis, sekarang Diucapin. bukan diucapin, gambar. Ya diucapin dan digambarkan. Iya. Kan yang ucapin kan membaca berita. Iya. Mana yang lebih sulit? Sulit yang tulis tadi sebetulnya. Oh, justru yang cetak ini lebih sulit. Lebih sulit. Kenapa kan tidak detil kalau cetak? Sangat detail. Loh, kalau TV lebih detail. Kalau baca majalah Tempo, Loh ya detail, investigatifnya keren. makanya kalau pakai kamera kan tinggal begini aja. Tempo itu investigatifnya lebih dari penyidik. Makanya saya bilang lebih detail gitu kita. Dan lebih berat. Jadi aspek yang menjadi sorotan utama itu kan berarti Bang Karni senengnya di dunia hukum dan dunia Iya. politik. Iya, betul. Nah, di era Pak Harto itu kan negara punya kontrol yang kuat terhadap media. Iya. Tetapi di era itu melahirkan banyak tokoh media. Ya karena ditempa oleh tekanan begitu justru lahirlah orang-orang yang kokoh. Kalau nggak kokoh dia udah lewat duluan. Yang paling bombastis di era itu yang dianggap melanggar banget penguasa. Investigasi apa tentang yang dilakukan? Banyak sekali ya. Yang paling menggetarkan apa? Iya, banyak sekali. Jadi udah susah. Sudah disebutinnya. Yang mana gitu. Berakhir jadi wartawannya terlalu nakal mungkin untuk ukuran zaman itu. Media aja yang mungkin dianggap oleh pemerintah zaman itu nakal. Habis Tempo, Forum. Forum
galak juga. Makanya setiap terbit menggegerkan. Iya. Jadi udah susah dicari mana yang paling menggeger. Semuanya menggegerkan. Jadi pada semuanya menggegerkan, tutup aja. Enggak sampai ditutup. Ya kalau forum enggak. Diancam-ancam lah. Nah kalau di liputan 6 kan menggegerkan juga. Lebih menggegerkan di media cetak dibanding di TV. Apa yang menyebabkan media cetak lebih menggegerkan? Karena dia bisa lebih investigasi tanpa kamera gini. Dia bisa jelusup, bisa. Kalau ini agak terbatas. Terbatas dong, kita bawa itu aja orang udah lihat. Kalau investigatif tinggal nulis ngintip gini tulis. Iya. Oh jadi sebenarnya kalau hari ini memasuki era digital dan orang meninggalkan gitu kan era kertas, era manual, dari sisi kepentingan publik untuk melakukan membongkar sebuah kasus justru kerugian. Rugi. Dan kemudian di era digital itu saya lihat adalah cepatnya berubah kasus. Ya karena orang nggak tidak menjiwai lagi apa yang dia lihat itu. Tapi kalau dia baca, dulu kita kalau terima majalah itu seminggu itu baca itu aja gitu. Contoh misalnya yang terakhir ya, Lobster misalnya, yang berita di Tempo itu jauh lebih mengguncang dibanding berita TV. Iya, udah pasti. Karena dia akan masuk ke akar-akar masalah. Kalau TV kan enggak. Lah, jadilah kita orang ini tahu banyak. Dia bisa cerita ke kita background kita. Background kita tulis juga. Tapi kalau kita bawa kamera, dia enggak akan ngomong. Oh iya. Nah, jadi di era digital yang dalam pandangan orang tuh era terbuka lah ya, era informasi orang bisa diterima secara terbuka. Ternyata dari sisi aspek jurnalistik kita mengalami kemunduran dong. Dari sisi kemampuan melakukan telaah terhadap sebuah kasus. Karena Pak Garni kan senang hukum. Rugi yang sekarang tuh. Jelas. Dan pendidikan hukum kepada publik juga tidak kayak dulu. Kita bisa dulu kayak kasih kuliah. Kalau 30 halaman kita bikin laporan utama, itu udah kayak kasih kuliah. Orang bisa membaca secara komprehensif. Iya. Baru mengambil kesimpulan. Iya. Nah problem hari ini kan publik itu menerima informasi itu kan sedikit-sedikit. Iya. Nah kemudian dia berkomentar. Iya. Jadi netizen yang memiliki kekuatan daya gebuk yang luar biasa. Apa problem yang ditimbulkan dari netizen yang memiliki daya gebuk yang sangat tinggi karena informasi yang terbatas? Apa akibatnya? Ya, dia tahu sedikit-sedikit, dia udah simpulkan salah dan benar. Salah dan benar, sering salah aja. Karena dia baru dapat sedikit. Jadi di media TV itu lebih kepada apa ya? Orang lihat visualnya aja udah marah atau udah sedang. Padahal di dalamnya dia atau jatuh cinta. Atau jatuh cinta. Karena menangis misalnya jadi iba. Iya. Nah, kan yang menjadi problem sekarang Bang Karni, kan sajian-sajian hukum yang seharusnya independen itu kan berubah menjadi sajian sejenis telenovela yang kemudian publik memberikan penilaian.
Dan penilaian itu seringkali menjadi daya tekan bagi pengambilan keputusan. Iya, itu sebetulnya artinya dari media yang melakukan ya udah tidak di rel yang seharusnya. Tapi harusnya sebaliknya, dari penegak hukumnya dia tidak perlu peduli itu. Ya, jadi penegak hukum tidak mesti mempedulikan apa kata netizen. Tidak perlu. Yang karena ada dia harus keyakinannya. Nah, persoalannya juga kan publik tidak percaya bahwa keyakinannya itu benar. Peduli apa kalau dia yakin bahwa itu benar? Nah, khawatir keyakinannya itu juga karena ada pesan. Nah, itu soal lain lagi. Soal lain. Tetapi dia harus yakin. Artinya kalau penegak hukum ada pesan, ya dia sendiri udah berkhianat dengan profesinya. Jadi penegak hukum yang lurus nggak mesti memperdulikan netizen. Nggak peduli. Oh, dianggap apa kayak gue yakin orang ini nggak bersalah, ya bebas. Nah, Bang Karni kan sangat concern ya. Kalau hukum kan selalu identik dengan demokrasi ya. Kenapa tertarik untuk terus-menerus mengangkat isu-isu hukum dan demokrasi? Apa sih kegelisahan Bang Karni itu sebenarnya terhadap ini? Hukum dan demokrasi itu bagaikan satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Jadi sebetulnya dia satu sebetulnya. Karena demokrasi itu akan menghasilkan hukum juga. Hukum juga akan menjamin demokrasi. Dan hukum yang baik lahir dari demokrasi yang baik. Iya. Sehingga negara itu kalau mau dijaga dua hal itu. Iya. Sehingga concernnya di situ. Iya. Karena kan terus-terusan concern di situ kan. Karena itu bagian dari menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan, kehormatan, dan keselamatan rakyat juga. Toh negara itu didirikan untuk keselamatan rakyatnya. Gak ada guna negara kalau nggak menyelamatkan rakyatnya. Makanya tidak menjadi khawatir kalau forum-forum yang dibuka itu seolah orang tuh beradu untuk ngomong aja. Iya, itu sebenarnya untuk menggali apa argumen Anda, apa argumen sini, bukan untuk mengadu. Makanya boleh berdebat di konstituante kayak apa perdebatan, tapi kan nggak melibatkan pribadi. Salahnya yang bawa-bawa ke pribadi. Nah, itu problemnya. Ya tapi saya lihat dari yang tokoh-tokoh yang matang, nggak nyerang pribadi. Walaupun kadang-kadang ada yang nyerang juga. Kamu dokternya dari mana? Dokternya dari mana? Harusnya itu dipotong, nggak boleh orang ditanya asalnya dalam sebuah perdebatan atau diskusi. Tidak boleh bukan ditanya, dipersoalkan. Lu kan sekolah lu cuma di situ misalnya. Atau lu asalnya dari situ. Itu pantangan dalam sebuah diskusi yang fair, yang bermutu. Yeah. Udah melanggar etika diskusi kalau kita menyerang pribadi. Kan Bang Karni mengalami era Pak Harto, era reformasi. Di era reformasi itu, pada era siapa Bang Karni menikmati kebebasan sebagai seorang jurnalis? Habibie. Kenapa di era Habibie dianggap Habibie itu betul-betul berpikiran kebebasan berbicara, berpendapat, mengeluarkan pikiran itu betul-betul hak orang, walaupun itu menyerang dia. Dia tidak pernah menghalangi itu. Makanya begitu dia jadi presiden, dulu kan
media itu kalau nggak ada SIUP nggak bisa terbit. Pemerintah kalau udah marah cabut SIUP-nya. Kalau kita terbitkan juga kita ditangkap lah. Oleh Habibie, SIUP itu sendiri dicabut. Jadi era demokratisasi di bidang media itu lahir Bukan hanya di bidang media, di demokratisasi di Indonesia itu di era Habibie. di era Habibie. Pemilu terbuka, Pemilu terbuka, media media bebas, lagi partai politik gak dicampuri. Bahkan yang kalau jatuhin dia pun dia nggak biarin aja. dia dijatuhin. Iya, dia tidak ada intervensi ke partai itu. Iya, dia dijatuhin dalam sidang istimewa MPR Iya, yang sebenarnya dijatuhinnya juga oleh kolehannya juga sebenarnya. iya, Dan dia tidak marah. nggak marah. Dia Lihat ikhlas. aja dia masuk ke gedung MPR waktu itu. Wow, banyak DPR terpengaruh ya oleh opini apa juga aduh kita lagi transformasi dari demokrasi terpimpin ke terbuka, jadi era reformasi. Jadi orang beropini itu udah suka-suka dia. Jadi ketika itu opini yang terbentuk di publik itu nggak suka Habibie. Walaupun orang belum melihat hasil kerjanya selama 5 tahun, baru 2 tahun kali. Iya. Orang dia masuk gedung itu semua teriak, mencemoohkan Habibie. Dia malah gini-gini. Dia dadah. Dan Apollo yang mendarat di bulan, di badan Apollo itu ada stempel. Jadi teori siapa aja yang bisa ngangkat sampai ke mendarat di bulan. Salah satu stempel itu Habibie.